Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Eva Naika Wijaya. Hari ini saya akan menjelaskan modul 4.2 mengenai function parameter and argument passing. Yang pertama adalah fungsi parameter. Parameter adalah sebuah variabel, tetapi dia itu tidak sesederhana itu. Ada dua hal yang membuatnya itu lebih istimewa atau berbeda. Parameter ini hanya akan ada di dalam sebuah fungsi yang telah didefinisikan. Fungsi parameter ini berada setelah pernyataan def, dan setelah fungsi yang akan mendefinisikan parameter tersebut ditulis. Kemudian parameter akan ditulis di antara spasi sepasang tanda kurung. Jadi parameter itu ada di dalam tanda kurung. Untuk menetapkan nilai dari parameter, maka dibutuhkan pemanggilan fungsi dengan menentukan argumen yang sesuai. Ini adalah sintaks dari fungsi parameter, def function, kemudian di dalam tanda kurung ada parameter. Nah, parameter adalah sebutan untuk nilai inputan fungsi pada saat fungsi itu didefinisikan, sedangkan argumen adalah sebutan untuk nilai inputan fungsi pada saat fungsi itu dipanggil. Jadi, argumen adalah pembawa nilai yang akan diteruskan ke parameter. Kemudian untuk membuat sebuah parameter dalam fungsi, maka dibutuhkan def sebagai pendefinisian bahwa blok program ini adalah sebuah fungsi. Sebuah fungsi bisa menerima 1, 2, atau lebih dari 5 parameter atau argumen, namun bisa juga tidak menerimanya sama sekali. Jadi aturannya adalah banyaknya argumen yang dipanggil harus sama dengan banyaknya parameter yang telah didefinisikan sebelumnya. Oleh karena itu, perbedaan dari keduanya hanya di posisi pembuatannya saja. Parameter merujuk pada inputan fungsi saat pendefinisian, sedangkan argumen itu merujuk ke nilai inputan fungsi pada saat pemanggilan. Begitu. Contoh programnya seperti pada gambar yang telah diberikan. Pada kode ini didefinisikan sebuah message dengan parameternya number. Kemudian pada baris kedua akan ditampilkan tulisan enter a number karena di nomor 2 itu memakai fungsi print. Kemudian dilanjutkan dengan menampilkan nilai dari parameter number di baris kedua tadi. Lalu di baris keempat dilakukan pengisian nilai dari parameter number, yaitu 1 pada fungsi message, yang dimana nilai ini akan ditampilkan pada output kode tersebut. Jadi di nomor 4 ini fungsi yang telah didefinisikan tadi itu dipanggil lagi message, kemudian diisi nilai dari parameternya dengan argumen yang sesuai, yaitu 1, sehingga pada saat ditampilkan pada konsol nilai yang keluar adalah 1. Selanjutnya, program ini didefinisikan sebuah message dengan parameter number. Kemudian pada baris kedua akan menampilkan tulisan enter a number, kemudian ditampilkan pula nilai dari numbernya karena kita memakai fungsi print tadi. Lalu di baris keempat itu ada variabel number, yaitu nilainya 1, 2, 3, dan 4. Di baris kelima, message fungsi sebelumnya itu dipanggil lagi dan diisi dengan argumen yang sesuai, yaitu 1. Nah, di baris ke-6 print number. Karena di baris ke-6 ini yang di print adalah variabel number, maka pada konsol yang akan keluar adalah 1, 2, 3, dan 4. Oh, tadi kan di baris kelima kita sudah memanggil fungsi lagi kan, message sama dengan 1, maka di konsol nanti itu keluar juga enter a numbers .2 1, karena tadi kita sudah memanggil lagi fungsi yang telah didefinisikan dan diisi oleh nilai, yaitu 1. Nah, penggunaan dua parameter nih seperti yang sudah dicontoh pada gambar. Pada baris pertama itu digunakan dua parameter, yaitu parameter what dan number dengan fungsinya message. Kemudian pada baris kedua ada fungsi print yang di dalamnya ada enter, ada kata-kata enter, terus itu nilai dari what nanti,
number, kemudian nilai dari number nanti. Nah, di baris keempat ini fungsi message itu dipanggil lagi, kemudian kemudian pada baris keempat dimasukkan nilai dari parameter 1 yaitu telepon. Dari nilai dari parameter 2 yaitu 11, dan dilanjutkan cara yang sama pada baris selanjutnya. Pada bagian output dideklarasikan baris kedua, yang dimana nilai parameternya telah diisikan pada baris ke-4, 5, dan 6. Begitu guys. Nah, jadi dapat disimpulkan untuk mempersingkat kode dapat digunakan dua parameter sekaligus, yang dimana pengisian nilai parameternya itu harus berurutan, yaitu parameter pertama dulu baru parameter kedua. Kan tadi kita udah pemanggilan message fungsi pertama, terus kita tampilkan string telepon, kemudian nilai 11. Nah, di baris berarti nilai telepon ini adalah nilai dari watt, dan 11 itu adalah nilai dari number. Yang message price berarti nilai dari watt, 5 berarti nilai dari number. Number yang di baris ke-6, number dan number adalah nilai dari watt dan number. Selanjutnya, keyword argument passing. Arti dari argumen ditentukan oleh namanya, bukan posisinya. Jadi seperti pada contoh di gambar ini, posisi itu tidak masalah. Nilai setiap argumen mengetahui tujuannya berdasarkan nama parameter yang digunakan, dan tentu saja tidak boleh menggunakan parameter yang tidak ada. Nggak boleh menggunakan parameter yang tidak didefinisikan sebelumnya, karena nanti bisa menyebabkan error. Seperti contoh ini, kita mendefinisikan fungsi introduction, kemudian dengan parameter yang pertama adalah first name dan last name. Di baris kedua, nanti pada konsol akan ditampilkan hello my name is, kemudian nilai dari first name dan last name oleh fungsi print. Di baris keempat, fungsi introduction itu dipanggil lagi dan diisikan nilai parameternya dengan argumen first name-nya itu James, last name-nya Bond. Kemudian akan menghasilkan output yaitu hello my name is James Bond, karena first name-nya tadi James dan last name-nya Bond. Begitu. Kemudian di baris kelima, fungsi introduction dipanggil lagi, dan last name tadi, nilai dari last name itu diisi dengan Skywalker dan first name-nya diisi dengan Luke. Jadi pada saat dieksekusi, program tetap akan menampilkan secara berurutan dari first name dulu baru last name. Jadi hello my name is Luke Skywalker. Positional parameter passing. Pada program yang diberikan ini, karena pada kode tersebut didefinisikan sebuah fungsi dengan nama myName function yang memiliki 3 parameter, yaitu A, B, dan C. Kemudian fungsi tersebut dipanggil lagi di baris keempat, myFunction, dengan argumen 1, 2, 3, sehingga outputnya nanti itu akan 1, 2, 3. Jadi 1 itu untuk mengisi nilai dari A, 2 untuk mengisi nilai dari B, dan 3 untuk mengisi nilai dari C. Nah, pada kode selanjutnya ini kita definisikan fungsi introduction first name, last name. Kemudian di baris kedua ada print hello my name is first name and last name. Di baris keempat sampai baris keenam diisikan oleh argumen yang sesuai dengan parameter. Jadi nanti akan keluar hello my name is Lucas Skywalker, hello my name is Jess Quick, dan hello my name is Clark Kent. Begitu. Jadi berurutan gitu, first name dulu baru last name. Kemudian untuk contoh program seperti pada gambar, sebenarnya sama seperti kode program sebelumnya. Cuman yang membedakan adalah urutan dari nilai parameter first name dan last name. Kalau di sini ada Skywalker, Quick, Ken itu merupakan nilai dari parameter first name, dan Luke, James, Clark itu merupakan nilai dari parameter last name. Jadi
konsol akan menampilkan hello my name is Skywalker Luke dan hello my name is Quick Jazz, hello my name is Ken Clark gitu. Urutannya jadi beda daripada yang kode sebelumnya. Menggabungkan positional and keyword argument. Untuk menggabungkan positional argument dan keyword argument ada satu syarat yang tidak boleh dilanggar, yaitu dalam penulisan argumen harus mendahulukan positional argument baru diikuti dengan keyword argument. Seperti pada contoh di gambar ini, didefinisikan fungsi adding dengan parameter A, B, dan C. Kemudian di baris kedua ada print yang akan menampilkan nilai A ditambah B ditambah C. Kemudian nanti ada nilai dari A plus B plus C. Di baris keempat, fungsi adding dipanggil kembali dengan nilai 3 sebagai nilai parameter A, C sama dengan 1, B sama dengan 2. C sama dengan 1 dan B sama dengan 2 inilah yang merupakan keyword argumen. Argumen 3 untuk parameter A, nah itu disebut dengan positional argument. Maka nanti akan menghasilkan output 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 6. Contoh berikutnya, jika kita sama kodenya seperti tadi, yang membedakannya di baris keempat, pada saat pemanggilan fungsi adding lagi ada dua nilai A. Kenapa begitu? Nilai 3 ini kan dianggap sama program itu sebagai nilai parameter A. Kemudian didefinisikan lagi, maksudnya didefinisikan lagi nilai A itu sama dengan 1, sehingga ada dua nilai A. Program akan bingung, lalu akan terjadi error. Nah, jadi beberapa argumen itu mempunyai nilai default yang sudah ditentukan sebelumnya akan dipakai ketika argumen terkait dihapus dan tidak ada. Jadi boleh nih, kalau kita menambahkan nilai argumen itu di awal. Boleh. Seperti pada baris pertama, kita menambahkan nilai last name sama dengan Smith. Langsung kita tambahin. Jadi pada saat pemanggilan fungsi nanti tidak ditampilkan, tidak dituliskan nilai parameter last name lagi, tidak apa-apa karena program telah menyimpan Smith sebagai nilai dari last name. Jadi nanti di konsol akan ditampilkan hello my name is Henry Smith. Summary pertama, untuk contoh ada satu parameter didefinisikan fungsi hi yaitu name dengan parameter name. Dan print akan menampilkan nilai hi, dengan nilai parameter dari name. Nilai hi dipanggil kembali dengan argumen Greg. Jadi nanti hasilnya adalah hi Greg. Untuk contoh fungsi dua parameter, mendefinisikan fungsi hi all dengan parameter name 1 dan name 2. Kemudian print hi name 2, hi name 1. Nah, pada saat pemanggilan fungsi, argumen dari Sebastian itu merupakan nilai dari name 1 dan Conrad merupakan nilai dari name 2. Sehingga pada saat nanti di run, di konsol itu akan ditampilkan hi name 2 adalah Conrad, jadi hi Conrad. Kemudian ada hi Sebastian sebagai nilai dari parameter name 1. Untuk yang fungsi 3 parameter, kan ada didefinisikan fungsi address dengan parameter street, city, dan postal code. Kemudian ada print, here address is, street, st, city, dan postal code. Nah, kita mau memasukkan nilai dari parameter menggunakan inputan user. Jadi kita misalkan dengan sebuah variabel. S itu untuk inputan user street, P underscore C untuk inputan postal code, C untuk inputan nilai dari city. Nah, di baris selanjutnya ada pemanggilan fungsi address kembali dan di dalamnya itu ada argumen dari nilai-nilai inputan yang sudah dimasukkan oleh user.
Jadi nanti di konsol itu akan ditampilkan tulisan your address is dan hasil inputan user pada variabel S, C, dan PC tadi. Misalnya kita mau masukin streetnya Nangka, berarti your address is Nangka, ST, city-nya Bandar Lampung, dan postal code-nya 27. Jadi your address is Nangka, ST, Bandar Lampung 27, begitu. Kemudian di summary kedua, ada positional argument. Urutan posisi argumen harus diperhatikan karena akan mempengaruhi output yang dihasilkan dari fungsi tersebut. Di contoh, argumen subtra 52 akan menghasilkan output yang berbeda dengan argumen subtra 25 karena penempatannya itu yang beda, positional argumennya itu berbeda. Jadi yang pertama adalah 5. Yang 5 itu merupakan nilai dari A, 2 nilai dari B. Jika dibalik, 2-nya akan merupakan nilai dari A dan 5-nya merupakan nilai dari B. Yang kedua adalah keyword argumen. Untuk posisi argumen tidak harus diperhatikan karena tidak akan mempengaruhi output yang dihasilkan dari fungsi tersebut. Argumen subtra A sama dengan 5, lalu B sama dengan 2 akan menghasilkan output yang sama dengan argumen subtra B sama dengan 2, A sama dengan 5. Karena pada keyword argumen, nilai yang akan diteruskan ke parameter didefinisikan satu persatu. Untuk gabungan dari positional dan keyword argumen, pada penulisan argumen harus mendahulukan positional argumen dulu, setelah itu diikuti dengan keyword argumen. Contohnya pada gambar, kita mendahulukan positional argumen dulu. Jadi kita menuliskan argumen dari A yaitu 5. Kemudian jika ingin pakai keyword argumen bisa ditambahkan B sama dengan 2. Jadi nanti outputnya akan menghasilkan 3 karena tadi ada print A dikurang B. Nah, kalau penggabungan tadi nggak boleh keyword argumen duluan, karena kalau keyword argumen duluan, program tuh akan menyimpannya sebagai dua argumen dari parameter pertama, jadi bakal error gitu. Jadi harus positional argumen dulu baru keyword argumen, nggak boleh keyword argumen dulu. Di summary ketiga, memberi nilai pada parameter itu boleh. Kita bisa ngasih nilai parameter itu di awal, pada saat pendefinisian itu boleh. Jadi pada saat pemanggilan kita tidak perlu lagi memasukkan nilainya. Nah, seperti pada baris keempat kita memasukkan nilainya itu ND, nilai dari first name yang akan menghasilkan Andy Smith. Dan di baris kelima, last name yang tadinya Smith itu diubah menjadi Johnson. Jadi hasilnya nanti adalah Betty Johnson. Itu boleh juga. Exercise pertama nih. Ada sebuah fungsi intro, didefinisikan sebuah fungsi intro dengan nilai parameternya kita masukin di awal. Jadi A sama dengan James Bond dan B sama dengan Bond. Itu nggak apa-apa. Jadi pada saat pemanggilan fungsi itu isinya fungsi kosong, nggak masalah. Nanti akan menggunakan my name is Bond titik James Bond sesuai dengan perintah print yang telah dituliskan kodenya. Kemudian di exercise kedua ini, pada program di sini bedanya dari kode sebelumnya, di bagian pemanggilan fungsi intro, nilai B ini diubah menjadi Sean Connery. Jadi hasil outputnya adalah my name is Sean Connery James Bond. Dia akan menampilkan nilai yang telah diubah tadi. Di exercise ketiga, ada parameter A dengan parameter B yang sudah diisikan nilai parameternya yaitu Bond, dan pemanggilan fungsi intro dengan argumen Susan sebagai nilai parameter dari A. Jadi
output yang akan dihasilkan adalah my name is Bon Susan. Nah, di exercise keempat ini program error karena pada baris pertama pemberian nilai hanya pada parameter B, yang mengakibatkan saat pemanggilan add numbers tidak dapat berjalan. Untuk memperbaikinya, kita dapat menambahkan nilai dari parameter C pada baris pertama. Sehingga pada baris keempat kita hanya perlu menuliskan nilai dari parameter A, mengisikan argumennya untuk nilai parameter A aja. Karena kalau positional number sesuai yang telah kita jelaskan tadi, positional number itu harus berurutan dari A, B, baru C. Nggak bisa A langsung C dan B nya ditulis di atas, tuh nggak bisa. Jadi harus berurutan. Jadi A, B, dan C, begitu. Jika tidak berurutan, dia akan menghasilkan error. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, terima kasih banyak.